Google for Education. Ya, kali ini saya akan membahas terkait Google for Education, di mana Google membangun kultur abad ke-21. Dengan adanya Google for Education, ini sangat membantu sekali bagi para tenaga pendidik, khususnya di era pandemi saat ini. Jika kita melihat di mana misi dari Google itu sendiri adalah bagaimana mengorganize, bagaimana mengatur informasi dunia dan membuatnya dapat diakses dan berguna secara universal. Kalau untuk misi dari Google for Education itu sendiri adalah perluas terkait apa, di mana, dan bagaimana siswa belajar sehingga setiap orang memiliki akses ke pendidikan berkualitas yang layak mereka dapatkan. Nah, dalam Google for Education nanti kita akan belajar terkait masalah Gmail, terkait Google Drive, terkait Google Doc, Google Sheet, maupun yang lain yang ada dalam Google for Education itu sendiri. Nah, selanjutnya ini terkait Google Account. Saya yakin rekan-rekan yang ada di PB ini semuanya sudah punya Google Account. Kalaupun memang masih ada yang belum punya, is okay, nggak masalah. Karena dalam pembuatannya sangat-sangat simpel sekali. Tinggal googling aja www.gmail.com, nanti buat akunnya nanti akan diarahkan, dan itu sangat simpel sekali. Nah, langkah selanjutnya adalah biasanya terkait masalah password. Buat rekan-rekan generasi Z, ini biasanya yang banyak akun-akun media sosial ini kadang kan punya password banyak juga. Nah, di sini harapannya adalah dalam membuat akun password ini sebisa mungkin dibikin yang simple dan unik biar semuanya sama juga, is okay, nggak masalah. Nah, dan yang tidak kalah penting adalah apakah sudah diverifikasi terkait nomor handphone. Karena di era saat ini serba digital, seluruh aktivitas semuanya sudah diverifikasi dengan handphone dan email. Karena apa? Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Saya ambil contoh, misalnya terkait mobile banking, terkait pembayaran online dari beberapa transaksi online lah gitu. Nah, apabila itu belum diverifikasi, silakan rekan-rekan semuanya silakan bisa memudahkan untuk transaksi rekan-rekan, dan untuk mencegah hal-hal yang nggak diinginkan, silakan bisa diverifikasi antara email dengan nomor handphone. Nah, selanjutnya ini membahas terkait Google Drive, di mana terkait penataan dan kolaborasi berkas. Buat rekan-rekan yang sudah punya akun Google Account, ini klik aja Google. Nah, biasanya nanti di sebelah kanan atas ini ada kotak 9 titik, ini tinggal diklik aja. Nanti rekan-rekan tinggal pilih Drive, Google Drive ini. Nah, setelah diklik nanti akan muncul seperti ini. Nah, biasanya ini yang masih baru, di sini belum ada banyak berkasnya, dan di sini untuk penyimpanannya ini maksimalnya 15 GB. Nah, jadi buat rekan-rekan semuanya yang memang kondisi, mohon maaf, misalnya laptopnya butuh space banyak, dokumen-dokumen bisa dipindahkan ke drive ini, tapi dengan catatan memang di sini untuk maksimalnya adalah 15 GB. Memang di sini ada penawaran, kalau saya mau lebih bisa melakukan pembelian. Cuma saran saya mendingan nggak usah saja. Kalau seandainya pengen lebih ya tinggal buka akun baru lagi, itu juga sangat memudahkan sekali. Jadi punya beberapa akun pun itu nggak masalah. Jadi kan kalau seandainya punya 2 atau 3 akun, jadi punya beberapa banyak space-nya juga. Nah, ini kalau untuk akun Gmail. Memang kalau akun Gmail ini ada semacam kelemahannya, ini batasan maksimal yang gratis ini adalah 15 GB. Kalau untuk yang Google for Education ini ada kondisinya adalah unlimited, tapi memang tidak saat ini belum semuanya memang diberikan. It's okay, nggak masalah sementara menggunakan Gmail aja. Yang penting sudah bisa memahami dan sudah mempraktekkan terkait Google for Education sendiri. Nah, ini contoh dari saya yang punya Google for Education. Memang di sini munculnya adalah sudah 3,7 GB yang digunakan. Karena memang kalau untuk yang Google for Education di sini unlimited. Jadi seluruh dokumen semua saya pindahkan ke sini. Biasanya kalau untuk perusahaan-perusahaan atau institusi yang memang sudah kerjasama atau yang sudah melakukan untuk karyawannya agar semuanya punya,
Google for Education biasanya memang sudah diberikan semuanya. Oke, selanjutnya, nah bagi rekan-rekan mahasiswa untuk memulainya ini di sini kan tadi ada menu new, klik aja new paling sebelah kiri atas. Di sini ada pilihan folder, upload file, upload folder, Google Dokumen, Google Spreadsheet, Google Slide, Google formulir dan lain sebagainya. Kita coba mulai dari yang pertama, ini adalah pembuatan folder dalam Google Drive. Nah, langkah pertama tinggal simpel, tinggal diklik aja new, terus klik folder. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini untuk penamaannya sendiri bebas tergantung dari rekan-rekan semua atau tergantung dari instruksi kalau seandainya diminta pembuatan folder dalam sebuah Google Drive. Nah, kalau udah dibikin, dikasih nama, tinggal klik buat aja, nanti akan muncul. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana kalau seandainya pengen upload file? Nah, tinggal klik baru ini atau new, terus nanti pilih file upload. Nah, ini tinggal ngambil dari data yang ada di komputer kita. Ini bisa kita pilih salah satu yang kita inginkan. Selanjutnya adalah tinggal open aja. Ini untuk file upload. Bagaimana kalau untuk file untuk folder upload? Nah, ini bedanya. Kalau untuk file berarti kan memang cuma satu file aja. Nah, kalau untuk folder berarti kalau di dalam foldernya itu ada banyak folder tapi menginginkan semuanya, is oke. Berarti tinggal pilih upload folder, tinggal new upload folder. Nah, nanti tinggal pilih folder mana yang akan kita upload. Tinggal dipilih, klik misalnya 10 terus upload. Nah, itu akan seluruh folder dalam bab 10 ini yang akan terupload di Google Drive kita. Oke, nah ini untuk tugas pertama saya kira sangat simpel sekali, di mana rekan-rekan mahasiswa PB ini diminta untuk membuat folder dengan judul tugas pertama PAK. PAK ini adalah pengantar aplikasi komputer. Di dalam folder ada folder upload dan file upload. Untuk catatannya di sini adalah folder upload dan file upload, nama dan isinya bebas. Yang penting kan ini untuk latihan is oke. Yang penting bisa mengerjakan. Ini untuk tugas pertamanya. Masih ada lanjutannya. Santai aja, simple kok. Oke, nah ini lanjutan dari Google Drive tadi adalah terkait Google Share, di mana berbagi dan kolaborasi. Biasanya ini kalau ini untuk berbagi terkait masalah dokumen atau kita diskusi berkelompok, bisa dikerjakan bareng-bareng di tempat yang berbeda dan bisa mengedit juga. Nah, ini salah satu kelebihan dari Google for Education itu sendiri. Nah, misalnya, saya tadi sudah buat folder dari, misalnya judulnya folder Pelita Bangsa. Kalau seandainya pengen berbagi dengan teman saya, misalnya si Budi, nah ini tinggal saya klik foldernya saja, klik kanan, terus nanti ini pilih share. Ya, klik kanan di folder dan klik tombol share. Nah, setelah itu, nah nanti akan diminta untuk menuliskan email dari rekan-rekan semuanya yang ada, yang rekan-rekan ketahui. Nah, kalau udah tahu emailnya, misalnya nih saya ambil contoh ada 2 email. Nah, setelah itu tinggal kirim. Namun perlu diingat, sebelum dikirim, ini perlu diingat dokumen ini apakah untuk kondisinya bisa mengedit, atau hanya untuk melihat saja, atau hanya untuk mengomentari saja. Buat rekan-rekan mahasiswa, biasanya kalau untuk diskusi kelompok bareng-bareng, nah ini memang menggunakan edit, artinya semuanya bisa mengakses. Tapi kalau seandainya memang kategorinya ini agak sedikit rahasia, yang penting yang lain bisa untuk teman-teman yang lain, nah ini cukup menggunakan poin pilih yang pertama saja. Artinya temannya bisa mengakses tapi tidak bisa mengedit atau mengomentari. Jadi tergantung dari situasi dan kondisi atau instruksi dari atasan atau dari dosen ataupun dari teman-teman yang lain. Oke? Nah, kalau udah diisi, misalnya ini email saya, email teman saya, setelah itu baru dikirim. Ini untuk terkait masalah apa namanya
berbagi atau share. Nah, kalau untuk pesan sendiri di sini sebenarnya untuk semacam ini hanya instruksi aja, kalau nggak diisi pun nggak masalah. Oke. Nah, ini biasanya kalau kita berbagi dengan akun selain Gmail, misalnya akun institusi ataupun dari intinya selain Gmail itu biasanya akan ada notifikasi seperti ini. It's okay, nggak masalah. Nanti tinggal tetap bagikan saja. Karena tadi saya masih menggunakan email Pelita Bangsa, terus saya share dengan akun Gmail, itu akan muncul notif seperti ini. Oke, nah jadi kalau sudah tadi klik kirim, nah dari email temannya atau email saya yang menerima dari akun Pelita Bangsa nanti akan menerima folder Pelita Bangsa yang tadi saya share. Nah, karena tadi saya pilih edit, berarti setelah dibuka, ini saya bisa mengedit seluruh dokumennya. Nah, ini adalah dokumen dalam folder Pelita Bangsa. Karena tadi sekali lagi, saya sudah memilih edit, berarti teman-teman yang saya bagikan ini bisa mengedit juga. Nah, ini sangat-sangat memudahkan sekali buat rekan-rekan kalau misalnya diskusi kelompok ini seperti ini, nggak perlu ketemuan bareng, apalagi di era pandemi, itu tinggal kondisinya berbagi share seperti ini sangat memudahkan sekali. Oke, nah ini untuk poin share atau berbagi. Nah, ada satu lagi yang hampir mirip, selain share atau berbagi, di sini ada dapatkan link juga. Nah, biasanya kalau dapatkan link ini nggak harus tahu email atau data dari teman-teman yang lain. Selama teman-teman yang lain, selama kita membagikan link dan teman itu tahu link kita, itu bisa mengakses juga. Oke, ini hampir sama juga dengan yang tadi poinnya. Tinggal klik foldernya, terus kita pilih dapatkan link. Oke, nah nanti akan muncul seperti ini. Ini juga ada settingannya, ada pengaturannya. Sebelum membagikan ke teman-teman atau rekan kerja yang lain, ini perlu diingat di sini. Di sini ini ada 3 poin dibatasin dari hanya orang Pelita Bangsa, dibatasin atau siapa saja yang memiliki link. Artinya apa? Kalau dibatasin ini biasanya nggak semuanya orang bisa mengakses. Kalau mau mengakses harus minta hak akses dari si pengirimnya. Kalau Universitas Pelita Bangsa ini maksudnya adalah biasanya dari lembaga. Misalnya saya punya email eksan@pelitabangsa.co.id, artinya orang-orang yang berada di naungan Pelita Bangsa itu bisa mengakses. Begitu juga kalau ini siapa saja yang memiliki link. Artinya ketika saya share ke si Budi dan saya memilih poin 3, berarti dia langsung bisa membuka tanpa perlu konfirmasi ke saya. Nah, buat rekan-rekan semuanya, di sini adalah perlu diketahui ini poin nomor 3 yang paling sering kita jumpai. Jadi perlu diingat buat rekan-rekan semuanya, sebelum membagikan link ini harus disetting terlebih dahulu. Ingat, ini dibatasin atau kategori ini untuk semuanya. Ya, kalau untuk berbagi link berarti memang ini pilihnya adalah siapa saja yang memiliki link. Nah, selanjutnya ini adalah tinggal ke menu selesai saja. Simpel kan? Oke. Nah, tugas 2 ini adalah bagikan folder tugas pertama pengantar aplikasi komputer atau PAK dengan share link ke e-kampus pada tugas pertemuan pertama dengan pengaturan siapa saja yang memiliki link bisa membuka. Nah, untuk pertemuan pertama ini memang ada beberapa tugas, simpel kok, sangat sederhana dan simpel sekali. Nah, nanti digabung aja, nanti yang dikirim ke tugas pertemuan pertama adalah cukup linknya saja. Oke ya, perlu diingat adalah, oke saya coba balik, yang di sebelum dikirim untuk linknya ini diatur terlebih dahulu siapa saja yang memiliki link. Artinya ketika pihak dosen ingin membuka link tersebut, berarti dia sudah bisa. Kecuali kalau rekan-rekan masih kategori dibatasin, nanti pihak dosen masih akan nggak bisa membuka. Perlu akses terlebih dahulu. Nah, itu kan akan menyulitkan atau mempersulit dari si pihak dosen tersebut. Oke ya, simpel ya. Oke. Ini untuk tugas 2-nya. Oke, saya lanjut ke selanjutnya adalah Google Doc atau pengolah kata, atau rekan-rekan mungkin sering melihat adalah Microsoft Word. Ternyata Microsoft Word itu pun juga ada yang online, karena ya sekali lagi ini di era serba digital, semuanya
serba sangat dimudahkan sekali. Memang biasanya kalau yang masih awam, sesuatu yang awam itu kondisinya agak susah. Tapi saya yakin kalau rekan-rekan semua sudah tahu akan manfaat dan tahu trik-triknya, itu sangat simpel sekali menggunakannya. Nah, kalau tadi sudah membahas masalah folder, terus upload file, upload folder. Nah, sekarang adalah membahas masalah Google Dokumen. Klik ini, terus nanti pilih dokumen kosong. Oke, nah ini adalah tampilan dari Google Doc itu sendiri. Nah, di sini pojok kiri atas, di sini ada dokumen tambah judul. Kalau seandainya mau mengganti judul atau merename, is okay, tinggal diklik aja, misalnya diklik namanya tugas pelita bangsa misalnya. Itu sangat simpel sekali, tinggal diklik aja langsung tersimpan. Nah, ini salah satu kelebihan dari Google Doc adalah rekan-rekan nggak perlu khawatir untuk meng-save. Misalnya nih, kalian udah capek-capek ngetik, tapi ternyata tiba-tiba mati lampu. Itu akan otomatis kondisinya adalah langsung ter-save. Jadi di Google Doc ini tidak ada menu save atau save as, itu nggak ada. Jadi ketika selesai mengetik itu akan langsung otomatis tersimpan. Nah, itu maksud saya adalah misalnya nih ada tugas berkelompok 3 atau 4 orang, rame-rame bisa mengedit bareng-bareng dalam tempat yang berbeda. Itu sangat dimudahkan sekali. Oke, nah ini yang tadi kalau seandainya kita back lagi, di sini akan muncul di tampilan di Google Drive kita. Misalnya tadi saya memberi judul tugas pelita bangsa. Ini di luar, tapi kalau seandainya kalian mau membuat di dalam folder, itu oke, berarti kalian buka folder dulu, baru nanti bikin di new atau baru lagi. Oke. Nah, tugas ketiga adalah dalam file Google Doc dengan judul pelita bangsa Edward dan buat satu kalimat tulisan tentang kesan pertama tentang Google. Simpel kan? Ya, saya kira tugas 1 sampai tugas 5 ini sangat-sangat simpel sekali kok. Tinggal rekan-rekan mau mengerjakan secara ikhlas dan tulus apa enggak. Oke ya? Oke, nah ini yang selanjutnya adalah Google Sheet atau Excel-nya ya. Google Sheet, pengaturan dan proses data. Nah, ini hampir sama dengan Google Doc, tinggal penggunaannya saja. Tinggal new, terus pilih Google Spreadsheet, pilih spreadsheet kosong. Oke, nah kalau yang ini karena saya bikinnya di dalam folder, berarti ini akan ada notif buat folder bersama, is okay, karena tadi sudah berbagi, berarti ini buat dan bagikan, is okay, nggak masalah. Oke, nah ini sebelah kiri atas juga ini untuk penamaannya, terus ini kita bisa ngedit dan teman-teman yang lain pun ketika ini di dalam folder dan itu sudah berbagi, ini bisa ngedit bareng-bareng. Oke ya, jadi sangat simpel sekali. Besok kita bisa praktek. Oke, ini untuk tampilannya di dalam folder Universitas Pelita Bangsa ini ada seperti ini, dan ini sekali lagi karena ini sudah kolaborasi maka ini semuanya bisa diedit. Oke, nah tugas keempat adalah buka file Google Sheet dengan judul Pelita Bangsa @excel, tulis nama lengkap, alamat, tempat kerja, dan nomor handphone. Bagi yang masih jobless is okay, tulis saja tempat kerja sebelumnya, nggak masalah. Oke, dan yang terakhir adalah terkait Google Slide atau PPT-nya ya, penataan materi presentasi. Nah, ini untuk materi terakhir dalam pertemuan pertama, di mana ini tinggal klik new, terus Google Slide, pilih presentasi kosong. Nah, di sini juga penamaannya ini adalah Pelita Bangsa, misalnya PPT, ini cuma contoh ya, ini kebetulan kota tempat saya tinggal dulu dari sebelum SMA ya, sampai umur 17 tahun saya di sini. Nah, ini rekan-rekan nanti bisa membuat dengan versi masing-masing. Saya kira simpel ya, ini tinggal untuk tampilan hampir sama dengan yang lainnya, dengan PPT biasa, hanya saja ini versi online saja. Oke, tinggal nanti menu insert atau sisipkan kalau untuk pembuatan gambar. Oke, dan ini adalah tugas terakhirnya, isi slide dengan kota asal, tambahkan 3 ciri khas kota dalam bentuk gambar dalam slide. Nah, perlu diingat semuanya tugas 1 sampai tugas 5 ini cukup dalam bentuk link saja, nanti yang akan dikirim ke e-kampus.
Oke, saya kira cukup mudah dan simple. Selamat bertugas, selamat mencoba, dan selamat berjuang. Terima kasih.